Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai macam anugerah sampai malam ini, terutama iman Islam. Anugerah agama masih Allah jaga dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan, terutama anugerah iman Islam, anugerah agama, karena tidak ada anugerah yang lebih mahal melebihi iman Islam, melebihi anugerah agama. Kita berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di kesempatan maghrib ini kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niatkan i'tikaf selama kita berada di masjid. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf Bapak Ibu, kita akan lanjutkan mengkaji kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan guru beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala. Yang pada kesempatan malam ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat ke-27. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bisanadinal muttasil ilal imam As-Suyuti wa ilal imam Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala. Qal alladina na'tun. Kita baca ayat Qur'annya dulu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Al-Baqarah 27, 28, 29. Di sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sesatkan sebahagian orang, dan dengan perumpamaan itu juga ada orang yang Allah beri hidayah. Al-Qur'an yang Allah turunkan ini sumber hidayah, tapi sumber hidayahnya Al-Quran ini bagi orang takwa. Jadi Al-Quran hidayah memang. Baca Quran tambah hidayah, direnungi Al-Quran hidayah bertambah. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah disesatkan dengan perumpamaan yang ada dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang fasik. Lah kalau orang itu rusak imannya, dia baca Quran rusak iman, tak betul imannya, baca Quran maka tak akan dapat hidayah. Jadi mesti membuka hati. Nah, tidak mendapatkan hidayah itu, yang tidak mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang fasik. Tidaklah yang disesatkan oleh Al-Quran ini kecuali orang-orang fasik. Lah siapa orang fasik? Ayat setelahnya yang menerangkan yang akan kita baca. Alladzina, yaitu orang-orang fasik itu adalah orang-orang na'tun sebagai sifat, yang kuduna, yang mereka telah melanggar ahdallahi, perjanjian dengan Allah, ma'ahidahu ilaihim, apa-apa yang telah Allah buat perjanjian dengan mereka, fil kutubi, di dalam kitab-kitab sebelumnya, minal imani, daripada beriman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di mitsaqih, selepas mereka menguatkan daripada janji-janji dengan Allah itu. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang yang mereka telah melanggar perjanjian, yang mana sebenarnya mereka sudah membuat perjanjian itu dengan Allah. Wa yaqta'una, dan mereka telah memotong, memutuskan apa-apa amaro, yang telah memerintahkan Allah bihi, dengannya, ayyu shola, untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung malah mereka putuskan. Minal imani, di antara yang mereka putuskan yaitu iman bin nabi, kepada nabi, warrahimi, dan yang mereka putuskan di antaranya adalah tali silaturrahim, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Wa an, adapun an, badalun adalah sebagai badal min domiri bihi, daripada kata ganti domir bihi. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di permukaan bumi, bil ma'asi, dengan cara bermaksiat kepada Allah, wa ta'wiki, dan melenceng anil imani, daripada iman. Ulaika, mereka itu al-mausufuna, yang disifati bima, dengan apa-apa dzukira, yang telah disebutkan. Hum, mereka itu al-khasiruna, adalah orang-orang yang rugi. Limasirihim ilan nar, karena tempat kembali mereka ilan nari, adalah ke dalam neraka, al-mu'abbadati, yang selama-lamanya, alaihim, ke atas mereka. Nah, ayat yang ke-27 ini menerangkan tentang beberapa sifat-sifat orang-orang fasik yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu orang fasik yang disebutkan di dalam ayat ini. Bapak Ibu, fasik itu memang bisa dimaknai dalam dua hal. Fasik sebagai pelaku dosa besar, masih dihitung Islam, atau betul-betul orang itu fasik
menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, berarti dia sudah keluar daripada Islam. Nah, jadi ada fasik level masih Islam, ada fasik yang betul-betul sudah keluar daripada Islam. Nah, dalam ayat ini, fasik yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang sudah betul-betul keluar dari Islam. Nah, kenapa dalam ayat ini diterangkan? Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah melanggar perjanjian dengan Allah. Orang-orang Yahudi, Nasrani sebelumnya, orang-orang yang mereka itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab-kitab sebelumnya itu lengkap semuanya. Kitab-kitab apapun yang diturunkan sebelum Al-Quran itu semua menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh-jauh sebelum itu, nabi-nabi dan rasul itu semuanya, semua nabi, mulai daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu semuanya Allah telah ambil perjanjian kepada para nabi, para rasul itu agar mereka sampaikan pada umatnya. Dan untuk nabi-nabi itu juga Allah buat perjanjian, dan perjanjian itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dalam ayat ini, ketika Allah telah membuat perjanjian dengan para nabi, para rasul, bahwa ketika kitab telah turun pada mereka, Allah perintahkan bahwa nanti selepas mereka, selepas kalian, kata Allah, akan datang rasulku yang namanya Muhammad. Maka perjanjiannya apa? Latu'minun nabihi walatangsurunnah. Kalian para nabi harus beriman kepada Muhammad, dan kalian itu wajib menolong, membela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cerita Allah tuliskan dalam Al-Quran. Jadi nabi-nabinya saja sudah dibuat perjanjian, begitu juga para nabinya sudah menyampaikan pada umatnya. Itu perjanjiannya. Nabi yang datang nanti akhir zaman, walaupun itu dari Nabi Adam, kan masih jauh itu. Nabi Muhammad nabi terakhir, Nabi Adam nabi pertama, masih jauh. Tidaklah setiap nabi datang ke dunia kecuali semuanya memberitahu, memberi kabar dengan kedatangan yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya wajib beriman pada Nabi Muhammad, dan semuanya wajib nanti kalau jumpa dan segala macam membela Nabi Muhammad. Begitu juga umatnya. Lah, makanya di dalam ayat ini Allah katakan orang-orang yang mereka itu ketika mereka sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak mau beriman, tidak mau membela, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dikatakan orang fasik karena mereka itu telah melanggar janji mereka dengan Allah. Kapan kami janji? Paling tidak dulu zaman arwah, ketika arwah seluruh manusia mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di satu tempat di zaman arwah. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka seluruh manusia di alam arwah itu mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan. Nah, itu diantara perjanjian mereka dengan Allah. Lah, kalau sekarang ada orang tak mau beriman dengan Allah, tak beriman dengan nabi-nabinya Allah, berarti telah melanggar perjanjian itu. Itu termasuk orang yang fasik. Ayat setelahnya, lah orang fasik ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena tempat kembali mereka adalah neraka.
Jadi Bapak Ibu, untung atau rugi, bahagia, sukses atau celaka, itu perhitungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Contohnya itu adalah tempat akhir kembalinya kemana, bukan kondisi sekarang. Tidak, kami tidak beriman pada Allah, juga buktinya kami ini makannya lancar jaya, rezekinya juga banyak, hidupnya juga lancar saja, tidak pernah ada sakit. Oh, bukan sekarang perhitungannya. Untung rugi, jaya, sukses, celaka itu ulaika humul khosirun limasirihim ilan nar. Yang dilihat adalah tempat kembalinya itu loh, ujung-ujungnya kamu tuh kemana. Kalau kamu itu ujung-ujungnya masuk surga, kamu orang sukses apapun keadaannya sekarang. Entah kamu itu orang kaya atau miskin, terpandang, tidak masalah. Yang penting ujungnya masuk surga. Tapi kalau kamu ujung-ujungnya masuk neraka, itu kamu orang rugi, entah apapun keadaannya. Maka kata para ulama, la khaira fil khair, la khaira fil khairi idza kana ba'dahun nar, wa la syarra fi syarr idza kana ba'dahul jannah. Tak ada namanya kebaikan kalau selepasnya itu malah masuk neraka. Tidak bisa dikatakan buruk kalau selepasnya itu masuk surga. Maka dunia ini bukan penilaian asli. Penilaiannya adalah bagaimana akhir di akhirat itu, masuk surga atau malah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ayat setelahnya, kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir, ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir, ingkar, ya ahla Makkah, wahai ahli Makkah, billahi, kalian kafir kepada Allah. Tapi dalam tafsir Sawi ini memang ayat ini ditujukan secara khusus sebenarnya untuk orang Mekah, tapi umum untuk seluruh manusia yang tak mau iman pada Allah. Jadi bisa dimaknakan umum. Bagaimana mungkin kalian, wahai orang-orang yang tak beriman, kenapa kalian kafir kepada Allah? Wa qad kuntum, dan sungguh adanya kalian amwatan, awal mulanya amwatan, kalian itu mati. Nutfan, kalian berbentuk nutfah, air mani, fil aslabi, di dalam rahim ibu kalian. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, fil arhami, di dalam rahim, wad dunya, dan di dalam dunia, binafkhir ruhi, dengan Allah meniupkan roh, fikum, pada diri kalian. Wal istifhamu, adapun istifham pertanyaan dalam ayat ini, lit ta'ajjubi, adalah istifham ta'ajjub, min kufrihim, karena kekafiran mereka, ma'akiyamil burhan, disertai dengan bukti-bukti yang Allah berikan. Aulit takbih, aulit taubih, atau istifham di sini bisa jadi taubih, celaan. Kaifa takfurun, bagaimana kalian kok bisa ingkar pada Allah, padahal Allah yang menghidupkan kalian, kemudian Allah yang mematikan, padahal kalian dulu awal mulanya mati, kemudian Allah hidupkan kalian. Tidak cukup di situ. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian lagi, indang tihai ajalikum, ketika sudah sampainya ajal kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian kembali, bil ba'thi, dibangkitkan selepas kematian dari kubur. Tsumma ilaihi, kemudian hanya kepada Allah, turja'una, kalian akan dikembalikan, turadduna, kalian akan dikembalikan, ba'dal ba'thi, selepas kebangkitan. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian, bi'a'malikum, dengan amal-amal perbuatan kalian. Di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada orang-orang yang ingkar, kafir, fasik level ingkar tadi, mereka itu tidak mempercayai bahwa bagaimana mungkin kita ini manusia kok setelah mati itu kok hidup lagi, itu kan nggak mungkin, kata mereka. Jadi kita tuh kalau sudah datang ke dunia, selepas itu mati, ya sudah,
Hidup tuh ya itu aja, hidup mati. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, kalian lupa, kalian hidup tuh bukan sekali, mati pun bukan sekali. Kalian pernah mati dan akan menjalani kematian ini totalnya 2 kali, menjalani kehidupan itu totalnya juga nanti 2 kali. Jadi kita manusia ini menjalani kematian itu 2 kali, menjalani kehidupan juga 2 kali. Lah kalau yang kalian ingkari cuma 1 kali, itu masih ada kurangnya itu. Karena tidak mau berpikir, maka Allah katakan di sini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kenapa kalian ingkar pada Allah dengan kalian dibangkitkan? Padahal dulu kalian itu awal mulanya tuh mati. Kalian itu nggak ada. Kita ini awal mula tak ada. Tak ada itu sama seperti mati. Dalam surat Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini pernah melewati satu zaman yang kita ini tak dikenal apapun waktu itu. Kita ini semua dari tak ada, Bapak Ibu. Kita ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Bapak ibu kita menikah, kemudian tahu-tahu kita diciptakan dari air mani mereka. Air mani itu dari benda mati. Kemudian selepas itu di rahim ibu kita dihidupkan. Jadi kita nih hidup nih bukan langsung hidup, mulainya ndak ada, mati dulu baru hidup. Nah selepas kita ini mati kemudian hidup, selepas hidup itu mati lagi. Ada yang umurnya panjang seperti Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun, Nabi Adam 900-an tahun. Ada yang diberi umur ratusan tahun, ada yang diberi umur 100 tahun, ada yang diberi umur 60-70 tahun, ada yang kurang dari itu 20, ada yang kurang lagi 10 tahun. Nah kita ini mati tak ada, diadakan. Selepas ada, mati kembali. Nah sekarang setelah kita ini hidup sekarang ini, kenapa kita ini mengingkari? Kenapa orang-orang kafir yang tak percaya itu mengingkari bagaimana kok Allah membangkitkan kita kembali, menghidupkan kita kembali? Lah dulu Anda tak ada, dulu mati, dihidupkan Allah. Dan selepas kita mati nanti selepas hidup ini, sama saja mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali. Karena kita akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa dikembalikan? Akan diurus amal-amal yang pernah kita buat di dunia. Karena dunia ini tempat ujian, akhirat itu tempat menuai hasil ujian. Namanya ujian itu akan ada yang lulus, ada yang tak lulus. Ujiannya di dunia, kelulusannya kapan? Di akhirat nanti. Yang lulus masuk surga, yang tak lulus ujian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah ini satu bukti Allah memberikan, salah satu bukti membuka dalil bahwa selepas kehidupan ini kita mati, selepas mati akan dihidupkan lagi oleh Allah. Dan Allah lanjutkan, huwallazi, dialah Allah alladzi zat khalaqa, yang telah menciptakan lakum bagi kalian ma apa saja fil ardi, di dalam bumi ini, ay al ardu wa ma fiha, yaitu Allah yang menciptakan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, jami'an, semuanya, litangtafi'u, supaya kalian mengambil manfaat, bihi, dengan apa-apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi, wa ta'tabiruna, dan kalian mengambil ibrah, pelajaran. Tsummastawa, kemudian Allah pun berkehendak, ba'da khalqil ardi, selepas penciptaan bumi, ay qasada, yaitu Allah berkehendak, ilas samai, menciptakan langit,
fasawwahunna, kemudian Allah menciptakan langit tersebut. Ad-dhamir kata ganti yarji'u ila sama, kembali kepada langit, li'annaha fi ma'nal jam'i, karena memiliki makna jamak. Ai sayyaraha, yaitu maknanya Allah menciptakan langit tadi. Kama fi ayatin ukhra faqadahunna, sebagaimana yang ada di dalam ayat lainnya yang menerangkan faqadahunna. Fasawwahunna, kemudian Allah pun ciptakan langit sab'a samawatin, sebanyak 7 lapis langit. Wa huwa, sedangkan Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui, mujmalan wa mufassalan, baik secara ijmal, secara umum, wa mufassalan, ataupun secara tafsil, secara terperinci. Secara umum Allah mazhat maha mengetahui secara umumnya, begitu juga secara tafsil terperinci. Afala ta'tabiruna, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran annal qadira, bahwa sesungguhnya yang berkuasa ala khalqi dzalika, atas menciptakan yang semua itu, ibtidaan, secara permulaan, wa huwa a'dhamu minkum, sedangkan penciptaan langit bumi itu lebih besar, lebih agung, minkum, daripada kalian. Qadirun ala i'adatikum, dia zat lebih mampu lagi untuk menciptakan, mengembalikan kalian. Nah, ayat ini yang setelahnya 29, Allah memberikan bukti lain kepada orang-orang yang mengingkari bagaimana mungkin Allah menciptakan kita selepas kita mati kok dihidupkan lagi. Mana bisa? Tadi sudah diberitahu, Allah beritahu, kok kamu ingkari itu, lah awal mulanya saja kamu tidak ada, kamu mati dihidupkan. Lah sekarang setelah kamu hidup ini kok mati, kok dihidupkan lagi, itu nggak susah lah bagi Allah. Apa yang mau diingkari? Itu hal yang sama. Kemudian ayat kedua ini mempertegas lagi, Allah menciptakan langit. Pertama Allah ciptakan bumi terlebih dahulu. Selepas Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. 7 lapis langit Allah ciptakan. Nah sekarang langit yang seberapa besar ini, tak ada yang mampu mengukur daripada berapa besarnya langit ini. Langit itu luar biasa besarnya, tak ada yang mampu mengukur, saking agung, saking besarnya langit ini. Lah sekarang langit itu yang begitu besar, begitu agung, mudah saja diciptakan oleh Allah. Masa kalian yang kecil-kecil seperti manusia ini mau dibangkitkan, dihidupkan kembali terus susah bagi Allah? Itu maksudnya Allah sampaikan dalam ayat ini. Menciptakan langit sebesar itu saja mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan penciptaan kalian. Kalian mati dihidupkan, mudah. Bagi Allah tuh tidak ada yang susah. Kalau kita itu Bapak Ibu, kalau kerja, pekerjaan kecil mudah, pekerjaan besar agak sulit sedikit. Tapi bagi Allah nggak ada yang beda, nggak ada yang kecil bagi Allah, tak ada yang besar bagi Allah, semua mudah. Nah sekarang ketika makhluk ini, manusia ini mengukur kemampuan Allah, menimbang, mengukur Allah tuh, mereka anggap Allah tuh sama dengan manusia, maka mereka katakan ini Allah nggak bisa, itu susah maka nggak bisa. Lah enggak, lah yang sebesar langit bumi diciptakan begitu mudah. Maka mengembalikan kita manusia untuk dihidupkan kembali di akhirat nanti, itu satu hal yang jauh-jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah penciptaan langit dan bumi ini Bapak Ibu, seperti yang kita tahu dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa penciptaan langit bumi itu dalam 6 hari. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Langit bumi itu diciptakan dalam masa 6 hari dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Dimulai menciptakannya dari hari Ahad, kemudian hari Ahad menciptakan bumi, hari Senin menciptakan langit, hari Senin kemudian isi-isi setelahnya, termasuk setelah harinya menciptakan nur, kegelapan, dan segala macam. Sampai penciptaan itu Nabi Adam diciptakan di hari Jumat selepas asar. Jadi penciptaan langit bumi dan apapun yang ada di dalamnya itu 6 hari.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu hadis di dalam riwayat Imam Muslim, yang mana dalam riwayat Imam Muslim kita tahu hadis riwayat Imam Sahih itu ada dua yang betul-betul diakui kesohihan oleh para ulama. Pertama Bukhari, yang kedua kitab Muslim. Dalam kitab Muslim itu ada hadis yang menerangkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu dalam masa 7 hari, dalam 7 masa atau 7 hari. Nah, hadis ini karena bertentangan dengan Al-Quran, yang tadi Al-Quran menerangkan penciptaannya dalam masa 6 hari, maka akhirnya banyak mayoritas ulama-ulama pakar hadis mempermasalahkan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim tadi. Termasuk Imam Bukhari tidak mau pakai, walaupun Imam Muslim memasukkan hadis itu dalam kitab Sahih Muslim, tapi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama, termasuk Imam Bukhari tidak mau pakai, walaupun kalau pakai standarnya Imam Muslim itu sahih. Nah, di sini juga kita sedikit kaitkan dengan bulan Rabiul Awal. Ini bulan apa nih sekarang? Bulan Maulid Nabi. Ini bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk Bapak Ibu ada kelompok-kelompok, termasuk diantara meneruskan pemahaman Ibnu Taimiyah, mazhab Wahabi Salafi. Mereka itu salah satu kelompok yang punya paham orang tua Nabi itu masuk neraka. Kan begitu pahamnya kelompok Salafi Wahabi. Mereka ini jadi mazhab di zaman ini. Walaupun mereka katakan kami tak bermazhab, tapi Salafi Wahabi itu jadi mazhab. Karena tak mau bermazhab, ya jadilah namanya mazhab tak punya mazhab. Jadi mazhab tak punya mazhab itu, mazhab tidak bermazhab itu sudah jadi mazhab. Lah mereka yang mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka, sedangkan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Ayah ibu Nabi, orang tua Nabi itu masuk surga. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dengan tegas menerangkan bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kata Allah, aku tidak akan mengazab seseorang sebelum datang Rasul kepada dia. Jadi kalau belum ada dakwah kepada satu orang, maka orang itu tak akan diazab oleh Allah. Lah orang tua Nabi siapa yang pernah datang dakwah pada mereka? Lah mereka itu berada di zaman fatrah, zaman kekosongan wahyu. Dan ini ayat Quran tadi. Kita tahu dalil paling tinggi Quran dengan hadis, mana yang paling tinggi? Tinggilah Quran. Nah, kawan-kawan kelompok Salafi Wahabi itu menggunakan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Ketika satu orang bertanya, ya Rasulullah, bapakku di mana? Yang singkat cerita orang itu pun sedih. Nabi sebut bapakmu di neraka. Kemudian orang itu pun pergi dan sedih. Maka Nabi katakan, inna abi wa abaka finnar. Bapakmu di neraka. Hadis ini walaupun ada di dalam kitab Sahih Muslim, tapi karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka kata para ulama hadis ini tidak dipakai. Jadi nggak cukup hanya dengan sekedar sahih saja. Lah keterangan ini ditulis oleh ulama besar seperti Mufti Ali Jum'ah. Nah, Mufti Ali Jum'ah itu punya kitab namanya Al-Mutasyaddidun. Disitulah beliau terangkan dengan panjang lebar. Sama seperti dengan pembahasan ayat Quran yang menerangkan penciptaan langit bumi itu 6 hari, tapi ada hadis yang menerangkan penciptaan langit bumi itu 7 hari. Maka kata Imam Bukhari, aku tak masukkan hadis itu walaupun sahih, aku tak masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari karena bermasalah. Apa masalahnya tadi? Bertentangan dengan Quran. Maka sama, hadis seumpama kalaupun itu sahih yang menerangkan orang tua Nabi di neraka, tapi ternyata hadis itu bertentangan dengan ayat Quran, maka tak bisa dipakai. Sedangkan nanti bisa makna berbagai macam. Kalau menurut Al-Imam As-Suyuti, hadis yang menerangkan ayah ibu Nabi di neraka, inna abi wa abaka finnar, ini hadisnya ittirab. Ittirab tuh hadisnya akhirnya jadi dhaif. Lah kalau dhaif nggak bisa jadi dalil. Tapi tadi diantaranya menyesuaikan dengan pembahasan tafsir kita di sini. Penciptaan langit bumi itu 6 hari dalam Quran,
di dalam hadis, walaupun dalam Sahih Muslim diterangkan 7 hari, tentu yang hadis itu bisa kalah, tak terpakai, karena ada ayat Al-Quran yang menerangkan 6 hari. Seperti itu jugalah orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah ahli surga, tidak diazab oleh Allah, tak masuk neraka, mengikuti daripada dalil ayat-ayat Al-Quran. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca pada malam hari ini. Ini lanjutan daripada kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini bulan Maulid, di mana-mana para ulama sekarang banyak mengadakan Maulid Akbar. Apakah memperingati Maulid Nabi hanya di bulan Maulid saja? Tidak. Tetapi kita tahu memperingati satu amal, satu perkara, satu kejadian itu kalau diperingati momennya itu sama, nah itu lebih mengena dalam hati. 17 Agustus itu paling mengena, memperingati kemerdekaan itu kapan? 17 Agustus lah. Kalau ada orang memperingati kemerdekaan selain Agustus, boleh nggak? Boleh saja, untuk syukur boleh. Makanya kan ada lomba memperingati kemerdekaan Indonesia, tapi dibuatnya lombanya itu 25 Agustus. Boleh nggak? Banyak di mana-mana buat begitu. Apakah dilarang? Enggak. Tapi kalau pas dibuat 17 Agustus, lebih mengena. Maka memperingati kelahiran Nabi berkesesuaian dengan bulan dan tanggalnya, itu akan lebih mengena kepada umat, sehingga kita ingat dengan perjuangan Nabi, kembali menjadikan Nabi sebagai idola kita. Semoga dengan bulan ini kita diberkahi keberkahan oleh Allah dan kita bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir dan secara batinnya. Demikian mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga beberapa ayat Quran yang kita baca berfaedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.